Selamat datang di video pembelajaran matematika bersama Bu Ulay. Hari ini kita belajar pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses memberikan bilangan kepada kualitas fisik panjang, kapasitas, volume, luas, sudut, berat atau massa, dan suhu. Kennedy dan Tips 1994. Panjang adalah satuan yang digunakan dalam matematika. Panjang biasanya ditunjukkan dengan bilangan yang diikuti satuan panjang yaitu milimeter, sentimeter, meter, dan lain-lain. Dalam pembelajaran di SD, untuk memperkenalkan panjang, dapat kita gunakan alat yang disebut penggaris. Penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda di sekitar anak. Keliling dapat digambarkan sebagai jarak lintasan yang membatasi dari sebuah tempat atau titik hingga kembali ke tempat atau titik semula. Keliling suatu bidang ditentukan dengan mengukur setiap sisi bidang tersebut, kemudian menjumlahkan bilangan dari hasil pengukuran setiap sisinya tersebut. Gambar di atas adalah persegi panjang ABCD yang mempunyai keliling. Untuk menentukan keliling ABCD, misalnya kita ambil titik A sebagai titik awal. Selanjutnya, kita jumlahkan panjang keempat sisi persegi panjang tersebut, yaitu sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Dari titik A berkeliling hingga kembali ke titik A lagi. Pola serupa dapat digunakan untuk menentukan keliling bangun-bangun datar lainnya, yaitu dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya. Luas adalah sesuatu yang menyatakan besarnya daerah lengkungan atau kurva tertutup sederhana. Daerahnya adalah kurva tertutup sederhana digabung dengan bagian di dalamnya. Kita perhatikan di sini ada gambar konversi satuan luas. Kilometer pangkat 2, hektometer pangkat 2, dekameter pangkat 2, meter pangkat 2, desimeter pangkat 2, sentimeter pangkat 2, milimeter pangkat 2. Luas dan keliling bangun datar. Persegi panjang adalah bangun datar yang memiliki sisi berhadapan sama panjang dan memiliki 4 titik sudut. Rumus persegi panjang luas L sama dengan P dikali L keliling K sama dengan 2 dikali buka kurung P ditambah L tutup kurung. Segitiga atau segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 sisi berupa garis lurus dan memiliki 3 sudut. Selain memiliki 3 sisi atau rusuk dan sudut, sifat yang dimiliki segitiga memiliki besar sudut 180 derajat. Rumus segitiga luas L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Keliling K sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Jajar genjang atau jajaran genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki 2 pasangan sudut yang sama besar dengan sudut hadapannya. Rumus jajar genjang luas L sama dengan alas dikali tinggi keliling. K sama dengan 2 dikali alas ditambah 2 dikali sisi miring. Pengukuran volume adalah membandingkan volume dengan ukuran lainnya yang lebih kecil, atau volume dapat dikatakan sebagai ukuran bangun ruang. Pada umumnya yang dipakai sebagai satuan untuk mengukur volume bangun ruang adalah kubus yang rusuknya sentimeter kubik. Kita perhatikan di sini ada gambar satuan volume, ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Kubus
Kubus merupakan bangun ruang yang memiliki ukuran rusuk atau panjang ruas garis yang sama di semua permukaan bidangnya. Kubus dapat dikembangkan menjadi volume bangun ruang yang lainnya, sehingga kubus begitu istimewa. Alus kubus merupakan bidang datar persegi. Rumus volume kubus buka kurung V tutup kurung sama dengan S dikali S atau V sama dengan S pangkat kubik. Balok. Balok adalah bangun ruang yang dibatasi 6 bidang sisi berbentuk persegi panjang atau gabungan persegi dan persegi panjang. Rumus volume balok sama dengan P dikali L dikali T. Tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Rumus volume tabung buka kurung V tutup kurung sama dengan Pi dikali R pangkat 2 dikali T. Contoh soal. 1. Ani mempunyai meja baru yang dibelikan ayah. Ani berniat untuk menghiasinya dengan pita-pita di tepi meja. Meja Ani berbentuk persegi. Jika Ani memiliki 6 meter pita, berapa panjang pita yang harus dibagi Ani untuk setiap sisi meja? Penyelesaian diketahui panjang pita sama dengan 6 meter, meja berbentuk persegi, ditanya panjang pita pada setiap sisi meja. Jawab, panjang pita Ani adalah 6 meter. Apabila bentuk meja adalah persegi, maka Ani bisa membagi dengan cara membagi pita menjadi 4 dengan menggunakan alat ukur, maka akan diperoleh 6 meter dibagi 4 sama dengan 1,5 meter. Jadi setiap sisi meja Ani akan menghiasnya dengan pita berukuran 1,5 meter. 2. Ayah berniat untuk membuat meja belajar Davi dan Vina. Untuk ukuran meja belajar Davi, ayah membuat ukuran yang baik agar sesuai dengan keperluan belajar Davi dan Vina. Ayah membuat meja dengan panjang 2 meter, lebar 1 meter. Berapakah keliling meja belajar yang dibuat ayah? Penyelesaian. Diketahui panjang meja sama dengan 2 meter. Lebar meja sama dengan 1 meter. Ditanya keliling meja dibuat ayah. Jawab, K sama dengan 2 dikali buka kurung P ditambah L tutup kurung. K sama dengan 2 dikali buka kurung 2 ditambah 1 tutup kurung. K sama dengan 2 dikali buka kurung 3 tutup kurung. K sama dengan 6 meter. Jadi keliling meja belajar yang dibuat ayah adalah 6 meter. 3. Adik menggunting kardus berbentuk jajar genjang. Alas dan tingginya masing-masing 15 cm dan 8 cm. Berapa luas guntingan kardus tersebut? Penyelesaian. Diketahui alas sama dengan 15 cm, tinggi sama dengan 8 cm. Ditanya luas jajar genjang. Jawab, L sama dengan alas dikali tinggi. L sama dengan 15 cm dikali 8 cm. L sama dengan 120 cm pangkat 2. Jadi luas guntingan kardus tersebut adalah 120 cm pangkat 2. 4.
Sebuah kaleng susu berbentuk tabung dengan panjang jari-jari alas 6 cm dan tinggi 20 cm. Kaleng tersebut berisi penuh dengan susu. Volume susu di dalam kaleng tersebut adalah titik-titik cm pangkat kubik, buka kurung, pi sama dengan 3,14 tutup kurung. Penyelesaian, diketahui panjang jari-jari alas buka kurung R tutup kurung sama dengan 6 cm, tinggi buka kurung T tutup kurung sama dengan 20 cm. Ditanya volume susu dalam kaleng tersebut. Jawab, volume tabung buka kurung V tutup kurung sama dengan pi dikali R pangkat 2 dikali T. V sama dengan 3,14 dikali 6 pangkat 2 dikali 20. V sama dengan 2260,8 cm pangkat kubik. Jadi volume susu di dalam kaleng tersebut adalah 2260,8 cm pangkat kubik. 5. Ani membawa kado ulang tahun untuk Winda. Kado tersebut berbentuk kubus. Panjang rusuk kado tersebut adalah 22 cm. Hitunglah volume kado tersebut. Penyelesaian, diketahui S sama dengan 22 cm. Ditanya volume kado tersebut. V sama dengan S dikali S dikali S. V sama dengan 22 dikali 22 dikali 22. V sama dengan 10.648 cm pangkat kubik. Jadi volume kado tersebut adalah 10.648 cm pangkat kubik. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, saya minta maaf dan terima kasih.